Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Temanggung. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Temanggung. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMA Negeri 3 Temanggung. Dan tak lupa kepada anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat beraktivitas, kita masih diberi kesehatan walaupun di pandemi seperti saat ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mas Ruri Makmun, atau bisa dipanggil Pak Ruri atau Pak Mas Ruri. Di SMA 3 ini saya mengampu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk siswa-siswiku, khususnya kelas 10, selamat datang di SMA Negeri 3 Temanggung. Kalian sudah resmi untuk menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 3 Temanggung. Sebelum saya masuk ke dalam topik atau tema materi yang berjudul religius sebelum pupus, saya akan menjelaskan dulu religius itu apa, pupus itu apa. Nah, religius itu adalah bersifat religi atau memiliki sikap menjadi seorang muslim. Nah, pupus sendiri ini bermakna hilang. Maka religius sebelum pupus ini maksudnya kita harus memiliki sifat religius, kita harus memiliki sifat keagamaan sebelum masa kita berlalu, sebelum waktu kita hilang, waktu kita berkurang, karena waktu akan terus berjalan. Seperti halnya kalau sudah SMP bahkan SMA seperti saat ini, ya, kalian sudah SMA, kadang sudah tidak mau belajar mengaji. Alasannya sibuk sekolah, alasannya malu sama anak-anak kecil karena yang lain itu masih kecil-kecil dan lain-lain. Nah, di dalam firman-Nya Allah menjelaskan bahwa di dalam Quran surat At-Taubah ayat 122, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama?
dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nah, ayat tersebut diturunkan di saat kaum muslimin hendak berperang. Namun Allah beri penjelasan bahwa tidak semuanya untuk pergi ke medan perang, namun sebagian adalah menuntut ilmu atau memperdalam ilmu agama. Maka dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa menuntut ilmu pahalanya sangat besar, seperti halnya berperang atau jihad, ya. Namun jihad zaman sekarang yang terpenting adalah menuntut ilmu. Kenapa? Karena orang banyak tergelincir karena tidak mempunyai ilmu. Banyak dilencengkan dari agamanya karena tidak memiliki ilmu. Maka sangatlah penting ilmu itu untuk kita perdalam lagi, pahami lagi, perkuat lagi, agar tidak mudah dilencengkan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan kita. Kemudian di dalam hadisnya Nabi Muhammad memperjelas ayat tersebut. Salah satunya yaitu adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jadi ketika ada ayat dan ada hadis yang sudah memperjelas hal tersebut, maka kita wajib melaksanakannya sebagai umat yang beriman, umat Islam yang beriman. Nah, di sini dikatakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka tidak ada satu orang pun yang tidak wajib untuk menuntut ilmu agama. Maka ketika kita tidak mau menuntut ilmu agama, maka kita berdosa. Dan ada hadis yang lain yang menjelaskan kapan sih waktu kita untuk menimba ilmu atau menuntut ilmu. Nah, hadis yang lain mengatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, tuntutlah ilmu dari lahir hingga meninggal, hingga wafat. Maksudnya di sini tidak ada batasan untuk menuntut ilmu, baik anak kecil, dewasa, bahkan orang tua sekalipun, mereka masih mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Maka untuk anak-anakku sekalian, mumpung masih muda, maka perdalamlah ilmu, khususnya ilmu agama, biar tidak tergelincir ke hal-hal yang buruk. Nah, nilai-nilai agama dan moral bagi anak kita nanti, anak-anak kita, ya, khususnya di SMA Negeri 3 Temanggung ini, seharusnya dimulai sejak dini. Nah, di sini saya akan bacakan yang pertama, yaitu menanamkan kepada anak-anak kita agar menyembah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kemudian yang kedua, mendidik anak dengan 3 perkara. Mencintai nabimu, mencintai keluargamu, dan membaca Al-Quran. Nah, itu adalah pokok, ya, agar anak-anak kita mengenal siapa nabinya, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran sebagai dasar hukum agama kita. Yang ketiga, yaitu adalah mengajak anak melakukan sholat sejak dini dan membiasakan berbuat baik. Nah, di dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan kapan waktunya anak kita untuk kita perintahkan melaksanakan sholat. Nah, Rasulullah menjelaskan ketika anak-anak kita sudah tahu mana kanan dan mana kiri, maka perintahkanlah anak-anak untuk sholat. Nah, kita harus kenalkan anak-anak kita
untuk sholat, untuk mengenal Allah. Dan kebiasaan baik itu tidak bisa tanpa harus belajar. Ya. Jadi harus dibiasakan dulu, maka lama-kelamaan akan berjalan dengan sendirinya. Yang keempat, membiasakan anak untuk tolong-menolong, untuk saling membantu. Nah, itu pun juga sudah tertera di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, itu bisa Anda baca. Yang kelima, menanamkan nilai sosial pada anak agar gemar bersedekah. Ya. Bersedekah itu diucapkan gampang. Namun, untuk dilaksanakan, untuk sampai ke titik ikhlas, itu butuh proses. Ya. Maka harus dibiasakan, harus ditanamkan dalam diri kita. Kemudian, yang keenam, mengajarkan kepada anak agar suka bersikap lemah lembut. Nah, berarti kita harus mencontohkan kepada anak-anak kita agar anak-anak ini bisa lemah lembut. Kemudian, yang ketujuh, membiasakan anak agar tidak berdusta. Nah, ini tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Kemudian yang kedelapan, mengajarkan anak agar jangan suka marah. Ya. Nah, ini untuk anak-anakku sekalian, ya. Kita jangan mudah marah kepada siapapun. Ya, kita harus berusaha menjaga hawa nafsu kita agar tidak mudah marah. Dengan cara apa? Dengan cara memperdalam agama. Yang kesembilan, mengajarkan anak agar saling menyayangi sesama muslim. Tidak boleh mengolok-olok, ya. Tidak boleh membedakan dari status sosial dan lain-lain. Karena kita sama muslim, maka kita adalah saudara. Maka selainnya kita harus saling merangkul. Yang sepuluh adalah mendidik anak dari segi moral dan budi pekerti atau akhlak. Nah, di zaman sekarang ini akhlak atau budi pekerti, moral itu sudah sangat minim bagi anak-anak muda zaman sekarang. Karena apa? Pendidikan agamanya lemah. Orang tuanya tidak memperhatikan dan lain-lain. Kemudian yang ke-11, membiasakan anak untuk berolahraga dan bermain bersama. Nah, di sini yang disarankan Rasulullah, ya, sesuai hadisnya, adalah berolahraga dengan cara berenang. Kemudian berkuda, kemudian memanah. Nah, itu adalah 3 hal yang disarankan oleh Rasulullah olahraga-olahraga tersebut. Nah, 4 realita pemuda zaman sekarang, ya. Saya akan bahas dari satu persatu. Yang pertama, kurangnya perhatian pendidikan dari orang tua. Ya, orang tua kurang memperhatikan. Kadang orang tua yang penting anak masuk sekolah, yang penting anak berangkat ngaji, tapi nggak tahu hasilnya, nggak pernah ditanyakan di rumah, ya. Tadi di sekolah dapat apa? Hasil PJJ-nya bagaimana? Atau pembelajaran jarak jauhnya? Tadi ada tugas apa dari Bapak Ibu guru? Tadi habis maghrib ngajinya sampai mana dan lain-lain. Kan kadang orang tua tidak sampai situ untuk memperhatikan pendidikan si anak. Bahkan orang tua muslim menyekolahkan di sekolahan non-muslim. Ada juga yang seperti itu. Dan itu otomatis akan mempengaruhi psikologi si anak. Ya, si anak akan merekam kegiatan yang ada di sekolahan tersebut. Ketika sudah direkam di dalam otaknya, anak-anak kita akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di situ. Maka sangat riskan ketika kita memasukkan anak di sekolah yang kurang tepat. Kemudian, yang kedua adalah orang tua membebaskan pergaulan anak.
Nah, apalagi di masa seperti ini, sudah setahun lebih, ya, kita belajar dari rumah terus. Orang tua kewalahan kadang sama anaknya malah pergi main. Ada yang nongkrong, ada yang sering main game, dan lain-lain. Nah, kalau orang tua terlalu membebaskan anak, bebas boleh, tapi tidak terlalu membebaskan. Nah, kita harus pantau juga pergaulan anak, seperti apa. Nah, anak-anak ini banyak menyalahgunakan kebebasan tersebut. Ya, apalagi ini anak FF ya, anak FF, anak ML ya. Ini harus memperhatikan waktu juga. Bolehlah main, ya. Namun ada waktunya, kapan main, kapan belajar. Ya. Jadi boleh untuk bermain, boleh untuk nongkrong sama teman-teman. Cuman kita harus tahu waktu, ya. Kemudian orang tua juga jangan terlalu membebaskan pergaulan. Nah, itu dari segi pergaulan anak. Apalagi nanti kalau sudah pergaulan lawan jenis. Wah, ini bahaya lagi. Ya. Kalau sudah pergaulan lawan jenis, orang tua tidak memperhatikan, orang tua terlalu membebaskan. Ya, silahkan kalau mau pacaran, tapi bilang sama ibu, bilang sama bapak. Nah, itu nggak benar juga. Karena di dalam agama Islam, pacaran itu nggak boleh, ya. Pacaran nggak boleh, apalagi alasannya biar lebih semangat belajar. Nah, itu hanya satu, ya. Sedangkan yang negatif banyak banget di belakang. Maka kita harus hati-hati dalam bergaul, memilih teman, ya. Mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita tinggalkan. Maka kita harus pintar-pintar memilih teman. Ya. Jadi orang tua jangan terlalu membebaskan anaknya. Kemudian, yang ketiga adalah ilmu agama dipandang sebelah mata, baik oleh orang tua maupun anak. Ya. Yang penting udah selesai Iqra. Waduh, kok selesai Iqra ya? Yang penting kalau udah selesai Al-Quran misalnya, udah hatam Al-Quran, udah itu bebas, nggak mau belajar lagi, nggak mau ngaji lagi, nggak mau memperdalam agama lagi. Nah, itu salah. Ya, kadang anak-anak TPQ kayak gitu, udah masuk SMP, bahkan SMA, sudah tidak mau ngaji. Ya, seolah-olah kalau udah hatam, itu ya udah bebas, nggak ada kewajiban lagi. Ya, maka itu hal yang salah atau pemahaman yang salah. Karena apa tadi saya katakan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya kan? Menuntut ilmu dari lahir hingga meninggal, hingga wafat. Maka kita tidak boleh membatasi. Ilmu itu tidak hanya di sekolah, ya, namun bisa kita dapatkan di luaran sana. Baik di TPQ, baik ketika berkumpul teman itu pun juga ada ilmu dan lain-lain. Ketika kita mau memanfaatkan waktu kita. Ya, jadi ilmu agama itu merupakan pokok untuk diri kita. Yang keempat, ini adalah minim akan akhlak dari pemuda muslim. Nah, akhlak-akhlak anak ini ya sangat minim saat ini. Karena apa? Kurang ditanamkan dalam dirinya untuk memahami suatu ilmu atau khususnya ilmu agama. Ya, maka anak-anak tersebut harus sadar diri. Akhlak yang benar bagaimana, ya, yang buruk harus ditinggalkan dan lain-lain. Seperti halnya kepada orang tua sering membangkang. Diperintah orang tua misalnya nih, "Duk, nyapu, Mas, bersihkan teras dan lain-lain."
Yang dijawab apa? Bentar, gamenya belum selesai. Ini lagi mabar, Mak. Nah, kan kayak gitu ya, macam-macam ya. Maka akhlak kita harus dibenahi dulu. Ya. Jadi jangan kita membanggang perintah orang tua. Apalagi nih, tugas-tugas sekolah. Ada juga yang karena saking sibuknya main game atau bermain sama teman, dia lupa dengan tugas-tugas atau kewajibannya. Untuk apa? Untuk belajar. Waktunya belajar, dia buat main. Ya, waktunya tidur, buat main. Nah, kan nggak bener lagi. Maka harus dibagi-bagi tadi. Ya. Jadi akhlak harus dibenahi lagi. Kemudian etika sama bapak ibu guru ketika berkomunikasi itu juga harus dibenahi. Kalau misalnya ketika chat ataupun telepon kurang sopan dan lain-lain. Ya, ketika diberi arahan kalian wajib mengikuti. Ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah 4 akibat lemahnya dari ilmu, khususnya ilmu agama. Ya, tidak mempunyai pegangan atau pendirian yang kuat. Nah, pegangan yang kuat apa sih? Al-Quran dan hadis, ya kan? Ya, kalau kita tidak mau memahami Al-Quran dan hadis atau pemahaman tentang agama kita, maka kita akan mudah diombang-ambingkan karena tidak punya pendirian. Yang kedua, yaitu tidak tahu mana yang hak dan yang batil, tidak tahu mana yang benar dan yang salah. Nah, asal ngikut aja biasanya sama temannya. Maka kalau asal ikut, tidak punya ilmunya, itu tidak akan jadi pahala. Ya, maka kita harus memahami dulu mana yang benar, mana yang salah gitu. Yang ketiga adalah mudah dipengaruhi ke hal yang buruk. Ya, misalnya, yuk kita di masa puasa nih, aku kok lapar, yuk ditemenin lah, kita kan teman, kita kan saudara ya, solidaritasnya kuat dan lain-lain. Akhirnya dia juga membatalkan puasa, nah itu nggak benar. Ya, maka jangan mudah untuk dipengaruhi untuk berbuat buruk atau tidak baik. Kemudian yang keempat, mudah tergelincir ke hal yang buruk atau yang sesat. Maka kita harus hati-hati agar tidak mudah tergelincir ke jalan yang sesat. Misalnya, mudah diombang-ambingkan keimanannya. Contoh, karena ilmu agamanya lemah, ya, dia dalam kondisi minim keuangan, akhirnya dia mencuri, mencopet, bahkan dia mempunyai pesugihan. Berarti itu kan mudah tergelincir ke hal-hal yang sesat. Karena apa? Karena tidak memperdalam ilmu agama. Karena tidak mau memahami ilmu agama atau lemahnya ilmu agama itu tadi. Ya, maka kita harus kuatkan diri kita dengan ilmu agama agar tidak mudah goyah. Nah, kemudian keutamaan menuntut ilmu yang pertama adalah tadi di dalam ayat ya sudah dijelaskan bahwa ilmu itu bagian dari jihad fisabilillah. Yang kedua merupakan bagian dari ibadah. Nah, belajar itu ibadah, ya, dimudahkan jalan menuju surga. Kemudian yang selanjutnya syarat diterimanya amal seseorang atau seorang muslim. Kenapa? Karena amal tanpa ilmu nggak ada pahalanya. Karena tidak mempunyai dasar. Maka harus mempunyai ilmu dulu, barulah beramal. Ya. Kemudian yang selanjutnya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Orang-orang yang berilmu pasti derajatnya akan naik. Ya. Kemudian orang yang berilmu diberi kebaikan di dunia dan akhirat. Kemudian akan didoakan seluruh makhluk di langit dan di bumi. Ya kan enak sekali ya. Kita didoakan yang baik-baik pastinya oleh seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Kemudian yang ke-9, yang ke-8, ilmu yang bermanfaat memiliki pahala yang sangat besar. Atau sedekah jariyah kan termasuk ya ilmu yang
bermanfaat. Jadi ketika kita mempunyai ilmu, maka kita sampaikan kepada orang lain, agar orang lain pun melaksanakan atau mengamalkan ilmu tersebut. Yang selanjutnya, orang yang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Ya. Jadi bukan karena dia berilmu malah dia berani, bukan. Malah dia takut. Kenapa takut? Karena seakan-akan dia masih haus akan ilmu. Banyak salah, banyak kurang, dan lain-lain. Karena sebagai manusia, kita tidak luput dari salah dan dosa. Kemudian yang selanjutnya adalah adab-adab menuntut ilmu. Nah, yang pertama adalah niat lillahi ta'ala. Nah, menuntut ilmu, ya, berangkat sekolah misalnya nih. Berangkat sekolah, kita harus lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ya, bukan karena hal lain. Misalnya, biar ketemu si doi, nah, biar ketemu si calon, nah, orang yang disukai, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, selalu berdoa saat menuntut ilmu. Nah, kita awali dengan doa. Sebelum kita menuntut ilmu, kita berdoa. Sudah selesai menuntut ilmu, kita berdoa. Agar apa? Agar ilmunya bermanfaat. Ya, yang selanjutnya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang bersungguh-sungguh aja belum tentu bisa, ya. Apalagi yang nggak bersungguh-sungguh, hanya main-main aja, ya. Kadang hanya absen terus kabur, kan ada yang kayak gitu, ya. Apalagi model PJJ seperti ini. Maka kita harus bersungguh-sungguh, ya. Jangan sampai kita belajar tapi tidak sungguh-sungguh. Kemudian yang selanjutnya adalah menjauhi maksiat. Kenapa menjauhi maksiat? Apa hubungannya dengan ilmu? Nah, hubungannya dengan ilmu, ketika kita banyak maksiat, banyak dosa, banyak kegiatan-kegiatan negatif, maka ilmu itu akan susah untuk masuk ke dalam diri kita. Ya, apalagi kita tidak tawadhu dengan gurunya, kita tidak menaati perintah guru, kita tidak sopan kepada guru, maka itu pun juga sebagai penghalang kita untuk mendapatkan suatu ilmu. Maka kita harus mengikuti arahan guru, mengikuti perintah guru, jangan sampai kita membangkangnya, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan sombong saat menuntut ilmu. Karena dalam proses jangan sombong. Kalau ada rasa sombong dalam diri kita, maka ilmu pun akan susah masuk dalam diri. Kemudian menyimak guru saat menuntut ilmu, disimak, dipahami betul, dan lain-lain. Jadi adab-adab menuntut ilmu itu harus kita terapkan dalam diri, ya. Oke, untuk yang terakhir ini adalah tugas. Silahkan kalian tulis dalam buku kalian dan nanti dikumpulkan di link yang sudah disediakan. Ya, semoga ilmu atau yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya, ketika ada yang bagus silahkan diambil, ketika ada yang buruk silahkan dibuang. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.